Selamat datang kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua dalam kondisi sehat ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai jenis-jenis tulisan akademik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu. Setelah menonton video ini, saya berharap teman-teman akan mampu menjelaskan jenis-jenis tulisan akademik dan perbedaannya dengan benar. Nah, terdapat beberapa jenis-jenis tulisan akademik yang umum ada di komunitas akademik nih teman-teman. Yang pertama, ada catatan. Yang kedua, ada laporan. Yang ketiga, ada proyek. Yang keempat, ada esai. Yang kelima, ada skripsi, tesis, dan disertasi. Dan yang terakhir, ada artikel ilmiah. Saya akan menjelaskan secara satu persatu di slide-slide berikutnya. Oke, yang pertama, catatan. Sebuah rekaman tertulis dari poin utama sebuah teks atau perkuliahan yang digunakan secara personal oleh mahasiswa. Lalu yang kedua ada laporan. Deskripsi dari sesuatu yang telah dilakukan oleh mahasiswa, misalnya melakukan survei, mengembangkan suatu prototipe, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, proyek. Sebuah penelitian yang dapat dilakukan secara individu atau berkelompok dengan topik yang dipilih oleh mahasiswa sendiri. Yang keempat, ada esai. Tulisan yang paling umum ditulis oleh mahasiswa dengan judul atau topik yang ditentukan oleh dosen, umumnya sepanjang 1000 sampai 5000 kata, teman-teman. Yang kelima, ada skripsi, tesis, dan disertasi. Karya tulis terpanjang yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa pendidikan tinggi untuk menyelesaikan studi sarjana, magister, atau doktor dengan topik yang dipilih oleh mahasiswa itu sendiri. Dan terakhir, ada artikel ilmiah. Tulisan berdasarkan hasil penelitian yang mengikuti panduan penulisan ilmiah dari penerbit jurnal ilmiah untuk dipublikasikan ke masyarakat umum, teman-teman. Nah, secara umum, tulisan akademik memiliki struktur utama pengantar, bagian utama, dan penutup. Namun, struktur umum tersebut dapat menjadi lebih dalam dan rinci pada jenis tulisan akademik tertentu. Berikut ini adalah perbedaan struktur dari masing-masing karya tulis akademik. Saya akan menampilkan secara dalam bentuk tabel. Teman-teman bisa melihatnya di slide dan saya akan membacakan secara satu persatu. Nah, ini tabelnya. Untuk strukturnya ada jenis tulisan akademik, terus struktur bagian, terus ada pengantar, utama, dan penutup. Yang pertama ada esai pendek. Esai pendek ada pengantar, isi utama, dan kesimpulan. Yang kedua ada esai panjang. Yang pertama ada pengantar. Yang kedua ada kajian literatur, studi kasus, dan diskusi. Lalu yang ketiga ada kesimpulan, daftar pustaka, lampiran-lampiran. Lalu lanjut, artikel ilmiah. Judulnya ada judul, ada abstrak, dan pendahuluan. Lalu ada kajian pustaka dari variabel-variabel yang diteliti, ada metode, hasil, dan diskusi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Lalu untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk pengantar, ada abstrak, daftar isi, daftar tabel, bab pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk untuk isi utama ada bab kajian pustaka. Isinya ada apa aja? Kajian pustaka dari variabel-variabel yang diteliti, ada kerangka berpikir, lalu ada bab metodologi juga yang isinya ada penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data,
sampel, instrumen, teknik analisis data, lalu ada bab hasil, hasil penelitian, diskusi, dan analisis hasil penelitian. Untuk penutupnya ada bab kesimpulan yang berisi kesimpulan, manfaat, penelitian, tindak lanjut di masa depan. Lalu untuk rangkuman hari ini, tulisan akademik mencakup berbagai jenis seperti tadi yang saya sudah sebutkan, ada 6: catatan, laporan, proyek, esai, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah yang semuanya memiliki struktur utama yaitu pengantar, bagian utama, dan penutup. Esai pendek biasanya terdiri dari pengantar, isi utama, dan kesimpulan. Sementara esai panjang menambahkan kajian literatur, studi kasus, diskusi, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah mencakup judul, abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil diskusi, dan kesimpulan. Sedangkan skripsi, tesis, dan disertasi memiliki struktur yang lebih kompleks dengan tambahan abstrak, daftar isi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metodologi, hasil, diskusi, kesimpulan, dan tindak lanjut di masa depan. Nah, untuk refleksi pada hari ini teman-teman, karena kita sudah membahas mengenai jenis-jenis tulisan akademik apa saja sih yang pernah kalian buat teman-teman? Coba kalian tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, untuk materi pada hari ini cukup sampai sini saja. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai berjumpa lagi.